Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Wassalam waktu itu memberikan bendera kaum muhajirin kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan memberikan bendera kaum Ansar kepada Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhu. Ini pimpinan, salah satu pimpinan dari Ansar. Dan ini juga salah satu strategi perang Nabi SAW. Beliau seringkali mengelompokkan pasukan muslimin sesuai dengan sukunya atau wilayahnya. Nanti kita lihat pembebasan kota Mekah, misalnya suku Sulaim 1000 orang, mereka disendirikan oleh Nabi SAW. Tujuannya adalah supaya mereka lebih adaptasi, bukan berarti memecahkan umat atau memisahkan, tidak. Tapi beliau meletakkan misalnya orang suku Jawa dikumpulin, suku Bugis dan Makassar dikumpulin, mungkin yang dari Kalimantan dikumpulin. Nabi SAW berikan bendera masing-masing, tapi tetap pasukan muslim. Tujuannya ternyata di sini ada salah satu hikmahnya, agar mereka malu untuk lari dari kancah peperangan. Kata sebagian ahli sejarah, mereka akan lihat dan ada motivasi yang besar. Oh ternyata orang-orang kampung saya ikut semua nih. Gitu. Seperti itulah bahasa sederhananya ya, supaya mudah difahami. Maka Nabi SAW memberikan bendera, suruh muhajirin kumpul dalam bentuk satu barisan. Ini bendera dikasih Abu Bakar. Di belakang Abu Bakar semua muhajir, semua yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Lalu Ansar dikumpulkan, penduduk Madinah, lalu dikasih bendera juga oleh Nabi SAW dan dipimpin oleh Sa'ad ibn Ubadah radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itu suku Mustaliq ya, sudah siap untuk menyerang Nabi SAW, tapi mereka tidak menyadari kalau baginda Nabi SAW ternyata sudah mendengar dan akan menyerang. Apalagi dulu sangat terbatas sekali berita atau kecuali seseorang menunggangi kuda pergi ke wilayah musuh memantau baru bisa tahu. Kalau sekarang kita kan bisa pakai kamera, pakai satelit, pakai segala macam, bisa dicek musuh berapa jumlahnya, di mana lokasinya. Dan luar biasa sekarang teman kita saja kita bisa tahu dia di kamarnya lagi buat apa ya. Apalagi kalau pasukan yang besar ya. Maka pada saat itu, pada saat kedua pasukan akhirnya bertemu dan Nabi SAW sudah tiba di suku Mustaliq pada saat itu, maka Umar bin Khattab keluar ke arah suku Mustaliq, kemudian bersuara dan mengangkat suaranya dengan sangat keras radhiyallahu anhu sambil berkata, wahai Bani Mustaliq, ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka semua darah, harta dan jalur nasab kalian akan terjaga. Kami datang ke sini bukan untuk perang. Tawarkan Islam, ucapkan, ikrarkan dua kalimat ini. Dan orang-orang Bani Mustaliq mirip dengan orang Quraisy. Mereka mengenal Allah, mereka mengikuti ajaran Ibrahim alaihissalam, tapi mereka berbuat kemusyrikan, menyembah berhala. Dan karena sudah terlalu jauh antara jarak Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Muhammad alaihissalam, maka mereka tidak kenal lagi, tidak menyangka lagi akan keluar Nabi. Apalagi tidak ada kitab Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka bisa baca. Cuma turun-temurun saja ya, dari lisan ke lisan. Yang masih berbekas adalah ibadah haji dan umrah. Itu pun sudah dibuat kemusyrikan. Akhirnya mereka taruh patung-patung di dekat Ka'bah. Tawafnya diganti dari zikir menyebut nama Allah dengan bersiul dan tepuk tangan. Mereka akhirnya keluarlah peraturan-peraturan yang aneh seperti orang yang tidak mampu. Mereka kalau tahu harus beli baju dari Mekah. Kalau mereka tidak mampu mereka harus tawaf telanjang. Laki-laki atau perempuan dan segala macam hal yang mereka lakukan. Nanti kita akan bahas pembebasan kota Mekah, bagaimana baginda Nabi SAW menghapus semua itu. Pada saat itu suku Mustaliq menjawab panggilan Umar dari atas dari pasukan mereka, mengatakan, kami tidak akan pernah beriman pada risalah Nabi kalian. Melihat penolakan tersebut, tanpa menunggu waktu salah satu dari suku Mustaliq, utusan mereka menyebutkan kata-kata ini, maka Nabi SAW memerintahkan pasukan muslimin untuk menyerang Bani Mustaliq. Subhanallah, baru saja penyerangan terjadi, kuasa Allah, maka hampir seluruh tokoh-tokoh suku Mustaliq terbunuh. Dan bendera perang mereka terjatuh. Karena kejadian ini, maka suku Mustaliq yang tadinya jumlahnya lebih besar dari kaum muslimin, bisa sampai 3-4 kali lipat dari jumlah muslimin, cuma 700 orang muslim, mereka berjumlah kurang lebih 5.000-6.000 orang dari pasukan perangnya. Belum sukunya Mustaliq itu sendiri yang cukup besar. Maka pada saat itu pun mereka kocar-kacir dan mereka banyak meninggalkan harta rampasan perang mereka.
Maka Nabi SAW seperti biasa, ya, tradisi perang dalam Islam, sebagian pasukan muslim mengejar tawanan-tawanan yang sedang lari, mereka nangkap semaksimal yang mereka bisa, kemudian yang lainnya mengumpulkan harta benda yang berserakan di situ dan nanti dikumpulkan di hadapan baginda Nabi SAW, lalu kemudian beliau yang akan mengaturnya nanti, pembagian kepada pasukan muslimin. Kalau orang-orangnya, tawanan perangnya ini dibagi kepada muslimin dengan tujuan bisa dibebasin dari tawanan tersebut atau keterbudakan, bisa juga ya diperjualbelikan, juga bisa diajak Islam, gitu kan? Negosiasi masalah Islam, dan kebanyakan tawanan perang di zaman Nabi SAW masuk Islam karena mereka melihat akhlaknya kaum muslimin. Sementara harta dibagi oleh pemimpin perang pada saat itu Nabi SAW, dan sampai hari kiamat pun berlaku, siapapun panglima perang dikumpulkan harta tersebut lalu dibagikan rata kepada kaum muslimin. Dan kata Nabi SAW, seluruh nabi-nabi telah terharamkan bagi mereka ghanimah, harta rampasan perang, kecuali aku, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Ya, memang itu yang diambil dari kancah peperangan dari musuh adalah harta rampasan perang yang halal bagi kaum mujahidin. Salah satu kisah yang masyhur yang banyak diangkat oleh ahli sejarah, salah satu tawanan perang dari kaum wanita adalah Juwairiyah binti Harithah. Ini Harithah adalah kepala suku yang terbunuh pada saat itu. Maka Juwairiyah orang yang sangat bijak sebenarnya, wanita yang sangat bijak, dewasa, dan dia tahu kalau ini berbahaya, ya, kalau seandainya dia tertawan, kalau sama musuh-musuh selain muslimin, tapi kalau sama muslimin dia tahu ini akan menjadi hal yang baik. Hal yang baik itu artinya bisa saja menikah dengan kaum muslimin, bisa saja diberikan tempat tinggal yang layak, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, perlakukanlah para budak kalian dengan baik. Ya. Makanlah, berilah makan apa yang kalian makan, berilah pakaian apa yang kalian gunakan. Sampai Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, salah satu dari 10 sahabat yang jamin masuk surga, itu kalau dia jalan didampingi oleh budak-budak yang dia beli di pasar, bajunya sama mereka sama semua. Kalau jalan sampai orang susah membedakan mana Talha bin Ubaidillah. Lalu di tengah jalan kemudian dia bebasin budak-budak tersebut. Kalau dalam kisahnya setiap hari dia bebasin sekitar 36 orang. Dengan kalimat, saya bebaskan kamu di jalan Allah, saya bebaskan kamu di jalan Allah, seperti itulah. Yang jelas Juwairiyah mendatangi pamit, ya, kepada pasukan muslimin untuk menemui Nabi SAW. Maka pada saat itu pun diizinkan untuk bertemu dengan Nabi SAW karena dia anak kepala suku. Dan pada saat dia mengatakan, ya Rasulullah, dia belum masuk Islam waktu itu, saya ingin meminta agar anda memberikan jaminan kepada saya. Artinya kalaupun saya jadi tawanan anda gitu. Karena dia anak kepala suku. Maka Nabi SAW mengatakan, baiklah, saya menawarkan kepadamu satu hal. Kalau kau terima, maka saya akan menikahimu. Pada saat itu Juwairiyah mengatakan, penawaran apa itu ya Rasulullah? Dia mengucapkan Rasulullah tapi dia belum beriman. Kata Nabi SAW, engkau masuk Islam, ucapkan syahadat, maka kau akan dapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan plus saya akan menikahimu. Dan dalam perjalanan ini teman-teman sekalian, Nabi SAW biasanya tradisi beliau itu membawa salah satu dari istrinya dalam safar. Baik itu dengan cara beliau memilih secara langsung atau beliau mengundi nama-nama mereka, siapa yang ya namanya keluar, maka beliau membawanya safar. Waktu itu kebetulan yang safar adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini nanti kita akan luruskan banyak hal, diantaranya banyaknya orang yang menukil, bahkan di kalangan para da'i-da'i, kesannya kalau Aisyah, sekarang yang antum hadir di sini, apa yang antum tangkap kalau dalam masalah rumah tangga? Hah? Cemburuannya, benar nggak? Hah? Sering dicerita Aisyah cemburu, betul nggak? Baik, ini poin juga yang akan kita luruskan, insya Allah, karena banyak orang salah faham. Mereka tidak mempertemukan antara riwayat-riwayat cemburunya Aisyah radhiyallahu anha dengan riwayat-riwayat di mana beliau tidak cemburu, bahkan beliau sangat dekat dengan para madunya, gitu kan? Di sini teman-teman sekalian, Nabi SAW waktu Juwairiyah mengucapkan syahadat, maka beliau menikahi dan menikahi Juwairiyah di hadapan Aisyah.
pada saat itu di kemahnya Aisyah. Dan tidak ada satupun riwayat yang menjelaskan Aisyah marah, Aisyah begini. Bahkan riwayat sahih, riwayat Bukhari Muslim, waktu selesai pernikahan dan disebarkan berita pada saat itu Nabi SAW akan menikahi Juwairiyah. Maka seluruh sahabat kumpul di dekat kemah Nabi SAW untuk mengucapkan doa dan selamat. Sebagaimana kita sudah tahu dalam Islam, kalau saudara kita muslim menikah, kita datangin, lalu kita ucapkan doa. Ya. Barakallahu lakuma babaraka alaikum wa jama'a bainakuma fil khair. Ya. Semoga Allah memberkahi buat kalian berdua dan Allah menambahkan berkahnya pada kalian berdua dan semoga kalian disatukan dalam kebaikan. Maka berkumpullah para sahabat pada saat itu dan Aisyah ada. Apa kata Aisyah dalam hadis? Kata beliau radhiyallahu anha, tidak ada wanita yang paling memuliakan kaumnya. Ini Nabi lagi menikah dengan Juwairiyah.